بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita segenap mengaturkan rasa beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kalau kinilah malam kabarago Bapak Ibu, dua balik. Berarti Bapak-bapak Ibu hampir kedua bulan Ramadan akan kita lalui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, baik secara jasad maupun secara keimanan, sehingga kita bisa untuk betul-betul beramal di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memohon kita kepada Allah mudah-mudahan selalu disampaikan salawat kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih rahimakumullah. Judul pengajian singkat kita pada malam kini adalah ciri-ciri calon penghuni surga. Judulnya Bu. Mudah-mudahan di antara kita ada memiliki ciri-cirinya. Tanda-tanda orang akan masuk surga itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 6 balik sampai ayat 7 balik. Kalau di situ tuh Allah menyebutkan ada 6 ciri-ciri orang yang akan masuk surga.
Yang pertama apa bapak-bapak ibu-ibu? Amanah, beriman. Jadi orang yang masuk surga ko bapak-bapak ibu-ibu syaratnya adalah beriman. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bara banyak kawak kerajuan perbuatan elok di dunia ko. Bara selawak ka banyak bainfak basidakah atau mungkin barangkali membangun musaji. Tapi kalau tidak ada iman bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada artinya dah. Jadi iman tu bapak-bapak ibu-ibu harus ada di dalam diri awak. Meyakini, saya yakin di dalam diri awak tu bahwa yang akan kita sembah itu hanyalah Allah. Bahwa yang akan kita patuhi untuk taat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian katanya tidak beragama Islam, maka amal-amal apa saja yang dikerajukan di atas dunia itu inyo ndak ka diterima amal ibadahnya. Baraslah kabanyaknya. Jadi syarat yang pertama untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak ibu adalah iman. Jadi abana orang-orang yang beriman ku bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita yang berada di rumah Allah yang hadir kini ku lah pasti beriman. Ya Bu? Iyalah beriman kepada Allah. Lalu apa ciri-ciri orang yang beriman tu Pak? Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada kita melakukan ampe hal perkara. Yang pertama bapak-bapak ibu al-khaufu minal jalil. Itu yang pertama nomor. Siapa tahu artinya? Ada ibu yang tahu artinya al-khaufu minal jalil. Orang yang takut untuk melanggar perintah Allah, itu orang beriman tu. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala takutnya untuk mengerajukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilarang untuk meninggalkan salat, ya tidak akan pernah kita tinggalkan salat. Kalau kita dilarang untuk berbuat perbuatan yang keji, tidak pernah perbuatan yang keji itu kita kerajukan. Itu kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minal jalil. Ia bana takutnya untuk mengerajukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kini ku bapak-bapak ibu kita calia. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang wak nak takut wak mengerajukan yang dilarang oleh Allah. Contoh bapak-bapak ibu-ibu, Pak yakin saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin awak saya yakin bahawa salat itu adalah perintah Allah. Tapi lah ya ada orang yang meninggalkan salat. Lah ibu. Lah ya ada orang yang meninggalkan sembahyang Pak. Sakit atau sambuah? Sambuah atau banyak? Banyak. Padahal bapak-bapak ibu juga yakini bahwa salat itu adalah perintah dari Allah. Aqimus salah, dirikanlah kerajuanlah salat. Tapi bapak-bapak ibu banyak orang yang meninggalkan salat. Kemudian bapak-bapak ibu masuk perintah salat itu disuruh oleh Allah barakali sehari semalam. 5. Nalai wak kerajaan bara. Ada nan cie zen. Ada nalai 2 kali. Ada nan 3 kali. Ada nan sampai kali. Ada nan tidak sama sekali. Nan tidak sama sekali iko lah ya dona. Lain.
Kemudian kini kita berada di rumah Allah. Kini kita mengerajukan solat tarawih. Solat tarawih kita kerajukan di bulan Ramadan. Di siang harinya kita disuruh puasa. Kini puasa perintah Allah atau siapa? Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan di atas kamu berpuasa. Kini bapak-bapak ibu, lah ada orang menampak di bapak-bapak ibu siang hari nak berpuasa. Banyak atau seketik? Banyak. Siang hari apa? Siang hari berasuk je doang tu. Lama tu kulit siang hari tu. Padahal kalau dia tonyo sanggup taluk di nombor puasa, badan sehat, kesempatan diagih oleh Allah. Tetapi ketika itu bapak-bapak ibu-ibu, inyo tidak takut untuk melanggar perintah Allah. Maka orang yang tidak takut meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, lah tak biasanya meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu bapak-bapak ibu, walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi imannya tipis. Kalau orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba perintah di kerajaan perintah, ketika tiba larangan harus ditinggalkan larangan. Kalau ditagah awak bagunjiang bu, you tinggal gunjiang tu. Kalau ditagah awak baru tu kerajaan tu, enten. Kalau ditagah awak gibah, ditagah awak pampamanya babu sangko, you tinggalkan anak ditagah oleh Allah tu. Dan sampai awak kerajaan, dan sampai awak lakukan di dalam kehidupan awak. Kalau seandainya tak lakukan tak kerajaan dia awak, bapak-bapak, ibu-ibu, disikulah dinilai kualitas keimanan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu al-amalu bitanzil. Inyo beramal itu sesuai dengan apa yang diturunkan. Anan disuruh. Anan disuruh sesuai dengan itu. Ada Al-Quran, ada hadis, ada sunnah, ada ijma' para ulama. Sesuai itu. Dan namu apa ibadah itu bapak-bapak ibu bagi ciri awak sen. Ulama bana solat isya ku sampai rakaat mari jadian sila dua nak dia capek. Ulama bana mas umpamanya dingin bana kalau sembahyang subuh aku. Kalau jam 5 waktu sembahyang subuh, kini sembahyang subuh tu jadian sila waktunya 7:30. Ada orang menjadikan waktu subuh 7:30. Lain. Kalau ibu dia enggak, kalau yang lain mungkin lain atau mungkin tidak. Atau mungkin barangkali awak sembahyang subuh 6:30. Atau mungkin jam 6. Lah di ujung-ujung. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian orang yang beriman itu ar-ridha'u bil qalil. Orang yang beriman itu harus ridha walaupun sakit. Artinya bersyukurnya kepada Allah, merasa cukupnya terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun nan dia sakit. Kalau sakit dia rasaki baca alhamdulillah. Kalau bahasa banyak rasaki banyak baca alhamdulillah. Kalau sakit rasaki barangkali baca alhamdulillah. Sekali sen. Kalau banyak dapat rasa sakit barangkali baca alhamdulillah pak. Aco. Padahal awak tahu bapak-bapak ibu-ibu, sakit dia rasaki oleh Allah atau banyak dia rasaki oleh Allah, itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Mana tahu rezeki yang diberikan oleh Allah yang sakit kepada diri awak, itulah yang berkah. Mana tahu rezeki yang banyak lagi oleh Allah kepada diri awak, itu yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bara banyaknya bapak-bapak ibu-ibu karena sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan mencari harta, diagih oleh Allah sebanyak-banyaknya,
tapi ketika itu lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit ti. Tapi kalau kita nambah radu kini ko di rumah Allah ndak tangguang kagadangnya nikmat dia oleh Allah. Bama ko gadang Ustaz, bah tamu di bulan Ramadan ko bapak-bapak ibu ndak tangguang kagadangnya nikmat. Di bulan Ramadan kita diagih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki diri, menggapai ampunan Allah, menggapai rahmat Allah. Diagih kesempatan bagi diri awak, tetapi bapak-bapak ibu-ibu, aduh orang nan indak mempagunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diagih awak katu gini ku. Diagih kesempatan gini ku tapi nya ndak namuah. Balik mana hatinya untuk mengerajukan. Kemudian jadi orang yang beriman selanjutnya bapak-bapak ibu, al-isti'dadu biyaumil rahil. Orang yang beriman itu selalu terfikir di dirinya untuk selalu mempersiapkan untuk jangkau waktu nan panjang. Bila jangkau waktu nan panjang bapak-bapak ibu, dia di dunia waktu nan panjang. Yo, kalau kita duit di atas dunia waktu nan panjang kok gini kok bara tahun maksimal nang awak danga gini no. 60 tahun lapai, 70 tahun lapai, 80 segini lah payah mencarinya bapak ibu. Lalu bila wakatunan dipanjang tu bapak-bapak ibu, adalah setelah wak kematian habis wak tua di atas dunia apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu memikirkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi wakatunan paling lama. Antah bara lamuak di alam barzah tak doak nak tahu. Antah bara ratui tahun awak di alam barzah sianan tahu. Antah bara ribu-ribu tahun nanti awak di padang mahsyar sianan tahu. Kalau seandainya mati awak gini, kemudian besok langsung kiamat. Ayo dalam moro. Tapi kalau umpamanya diundur juga oleh Allah kiamat agak 1000 tahun lagi, tua di dalam kubur semakin lama. Ditunggu di dalam kubur di alam barzah namanya yaumul ba'ats. Hari babangki, bila akan babangki. Dan ketika manusia ni di atas dunia tidak mempersiapkan diri untuk hari itu. Untuk menghadapi anak yang diterimanya nanti di alam barzah. Dia atas dunia nya tidak beramal, dia atas dunia nya tidak berbuat kebaikan, dia atas dunia nya tidak pernah beramal soleh. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau seandainya ada kita di alam barzah 100 tahun kita diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kami tak tolong. Kasih apa pak kami tak tolong. Andaikan mungkin barangkali mungkin sampai awak 500 tahun lagi di alam barzah. Ketika itu kita di dalam keadaan disiksa oleh Allah. Ketika itu awak di dalam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak tahu awak kama minta tolong. Ndak tahu awak awak minta bantuan. Azab Allah semakin menjadi-jadi sampai hancur seluruh tubuh awakku dijadikan oleh Allah balik. Kemudian diazab balik, dijadikan balik sampai bila? Yaumul ba'ats, sampai hari babangki. Coba bayangkan bapak-bapak ibu. Kalau seandainya ketika ada diberikan oleh Allah kesempatan dia bulan Ramadan. Tetapi kini ko bapak-bapak ibu, bulan Ramadan itu layak pagunakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin barangkali ikulah akan menjadi lentera bagi diri kita nanti di alam barzah. Ikulah yang nanti yang akan membantu awak. Diagi awak nikmat kubur. Diagi awak ketentraman di alam barzah. Diagi awak sampai satu sampai kediaman yang indah di dalam kubur. Tanang hidup awak dalam kubur bapak ibu. Tapi kalau seandainya awak diberi kesempatan oleh Allah, tetapi ketika itu tidak kita kerajukan dengan maksimal mungkin. Percayalah bapak-bapak ibu.
akan timbul penyesalan di dalam diri kita. Akan timbul penyesalan di dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi yang pertama menurut ayat Allah itu orang-orang yang akan menghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan yang kedua bapak-bapak ibu-ibu orang-orang yang akan menjadi penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala as-sabirin. Orang yang sabar. Ba'a sabano. Apalagi di bulan puasa ko bapak-bapak ibu sabar. Sabar dari mulai imsak sampai bakatu babuku. Dari apa sabar bapak-bapak ibu? Sabar kita menahan lapar jauhi. Kemudian sabar dalam beribadah. Kalau biasanya bapak-bapak ibu-ibu kalau jam sagi koko lah di mawak ke? Lah di mah? Ada tekan sua. Lalu kalau kini di musaji lain dak ada baturu-turu hati mai-mai dia hati apa-apa. Ustaz ko lamo na ngecek wah. Mantang-mantangnya secara langsung je nak. Lamo na ngecek. Ndak nyagai no awak doh. Matola mengantua. Sari cakola payah banget bakarajo. La payah bakure. Kini mato mengantua. Yo dak do perasaan ustaz ko doh mengaji lamo-lamo doh. Yo dicoba. Alhamdulillah kalau lain dak. Yo lain dak begitu Pak. Apa ida cepat tapi apa lah mencari tapi apa sandasin. Ya nak, sabar adalah beribadah. Kini kau dalam beribadah bapak-bapak ibu-ibu. Siang hari kita beribadah, malam hari kita beribadah, pertengahan malam nanti kita beribadah. Makan sahur awak ibadah juga. Dan ketika kita menjalani dalam ibadah tu bapak-bapak ibu-ibu, diri kita sabar gitu. Di dalam kita beribadah bapak-bapak ibu-ibu. Di dalam suatu ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat berkata, "Salamun 'alaikum." Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik tempat-tempat kesudahan. Tempat kesudahan itu bapak-bapak ibu-ibu sarugo. Jadi kalau orang lain sabar di dunia lain tabahnya dalam ujian, tabahnya dalam cobaan, tabahnya dalam beribadah, tabahnya dalam menghadapi kehidupan. Insya Allah Allah akan memberikan nanti sampai di dalam sarugo. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ya harus ada jiwa yang sabar di dalam diri dia. Kemudian yang ketiga bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah was-sadiqin. Orang-orang yang betul, orang-orang yang benar. Lai tahu bu orang-orang yang betul atau orang yang benar? Orang-orang yang benar. Yang dimaksud orang-orang yang benar itu adalah meyakini kebenaran itu dengan sepenuh hati. Tidak ada keraguan seketik pun. Yang disampaikan oleh Allah, yakin saya yakin-yakinnya. Yang disampaikan oleh Nabi, yakin saya yakin-yakinnya. Yang dikecekkan oleh Allah, yakin awak di dalam diri awak. Dan kecekkan Nabi, yakin awak dalam diri awak. Itu makanya bapak-bapak ibu-ibu. Salah seorang sahabat Nabi digala As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Bama kau digala ketika itu. Dek karena inilah orang yang membenarkan kecek Nabi. Ya tak? Nabi ketika itu Isra Mi'raj. Ya kecek siapa kalian nak percaya ke Nabi? Langsung menunjuk beliau sekali. Ambo percaya Rasulullah. Diri awak boleh mari itu bapak-bapak ibu-ibu. Di dalam beribadah awak kini kau yakin awak lebih percaya awak basuh ibadah awak kau nanti akan dibalik oleh Allah nanti di akhirat. Atau separuh-separuh hati awak deh entai yo entai dibalik entai ndak, entai yo entai diterima entai ndak.
Ibu-ibu lah yakin ibu kan diterima ibadah awak go. Kalau yakin awak, insya Allah Allah terletak di atas prasangka hambanya. Tapi kalau tidak yakin awak pak, awak sih tidak yakin awak, apa lagi Allah. Jadi ibadah awak kerajukan ku yakin awak, bau sawu awak semaksimal mungkin. Awak turuti rukunnya, awak lakukan syarat-syaratnya. Kemudian awak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima tidak diterima, tapi diri awak yakin bahwa ibadah awak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nan sampai bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah wal qanitin, orang yang taat, patuh. Orang yang taat segala bentuk perintah Allah yang dikerajukan di dalam kehidupannya. Segala bentuk larangan Allah yang mana ditinggalkan dalam kehidupannya. Ya tidak ada keraguan sekitar itu. Mana perintah kerajuan, mana larangan ditinggalkan. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang kelima, wal munafiqin, wal munfiqin, orang yang menginfakkan sebagian rezeki. Dia kira rezeki oleh Allah. Bara taluk dewa, ndak taluk dewa 2.000 boleh 10.000. Bainfa wak, basidakah wak, bajalan ke Tijang, bajalan kota dan sampai lewat sino permisi sino taruh itu. Sapu keno, tagua keno, baca mana kuno, buka atau masukkan piti ke dalam lubang tu, niatkan di dalam diri wak, ikurna rezeki dagih oleh Allah. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang terakhir, wal mustaghfirina bi ashar, orang yang selalu memohon ampun di waktu sahur. Orang yang selalu memohon ampun di waktu sahur dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka selalu berdoa kepada Allah. Di bulan Ramadan kau bapak-bapak kalau di malam hari banyak lawak berzikir, banyak lawak berdoa, banyak lawak minta ampun, itu yang disuruh oleh Allah. Qalil sakit tek mana awak untuk lalu, dan banyak lalu senawak di bulan Ramadan, baik siang hari maupun di malam hari. Kadang-kadang awak pulang dari surau capek, pulang kapai lalu. Sementara kita disuruh bapak-bapak ibu di bulan Ramadan kau sakit lalu banyak beribadah. Kau membaca Al-Quran lawak, kau berzikir lawak, kau kabar tasbih lawak, kau baca doa lawak dan segala macamnya. Di bulan Ramadan kau ya banyak lawak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur tu banyaklah mohon ampun. Kok kesempatan ya wak bapak-bapak ibu. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin baragan awak untuk mengerajuan. Tapi kalau di bulan Ramadan bapak-bapak ibu kesempatan bagi diri wak. Kalau ibu-ibu ya bapak kalau makan sahur jam berapa bu? Setengah hampe itu bapak-bapak ibu jago wak. Kemudian pai ke WC bau dua salat sunat awak gak 2 rakaat atau gak sampai rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Salat tahajud namanya. Dan ketika kita berdoa kepada Allah tu sampai rakaat tu bapak-bapak ibu ndak kabih ke wak ketu setengah jam tu. Maka rugilah orang-orang ketika bulan Ramadan ya dia kesempatan oleh Allah tapi nya tak pernah salat malam di bulan Ramadan tu. Kalau untuk salat di bulan Ramadan tak tang di salat malam di bulan Ramadan ku tak tanggung payahnya tu. Tapi kalau untuk makan capek jago. Lah ya do ibu namperai makan sahur. Batur. Ya nak. Kalau untuk makan sahur, kalau untuk makan bisa awak jago seperti go malam. Tapi kalau untuk salat baru tak bisa. Aku nak awak tanya ke diri awak bapak-bapak ibu. Di mana tak salah awak? Di mana tak salah awak? Untuk makan awak di seperti go malam tu baru bisa awak jago. Baru jarang awak ada dah terlambat bapak-bapak dah tak kalau tapi kan jarangnya. Tapi kalau untuk salat baru tak bisa awak. Sementara Allah menyediakan di sepertiga malam tu doa-doa sangat mudah diijabah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Mungkin itulah yang dapat ambo sampaikan pada malam kini. Ada 6 yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 7 balik, 8 balik, 6 balik, 7 balik tentang orang-orang calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ko termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.